Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita melakukan pelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai. Jadi anak-anak, masih adakah yang ingat terkait pelajaran yang Bapak ajarkan minggu kemarin? Masih. Ya, siapa? Ya, monggo, Pak Ijo. Iman kepada Allah. Ya, benar sekali. Jadi minggu kemarin materi yang Bapak ajarkan yaitu iman kepada Allah. Di sini ada kaitannya dengan materi yang akan Bapak ajarkan yaitu perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Di sini iman kepada Allah otomatis yang dimana ketika seseorang itu beriman kepada Allah, maka ia akan menghindari hal-hal yang dilarangnya dan melakukan hal-hal yang diperintahkannya. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran lebih mendalam, Bapak akan absen dulu ya. Ya, Pak Ijo masuk. Hadir. Terus dah, Hadir. Rohman. Hadir. Ya, baik. Berarti hadir semua ya. Ya. Alhamdulillah. Oke, kali ini Bapak memiliki sebuah video yang akan ditampilkan di LCD. Ya. Sebelum kita melihat tayangan video ini, silakan berhitung 1 sampai 3. Silakan, Pak Ijo, mulai. 1, Rahman, 2, Rosda. 3. Ya. Jadi ada 3 kelompok. Setelah itu yang nomor 1 kumpul dengan nomor 1, yang nomor 2 kumpul dengan nomor 2, yang nomor 3 kumpul dengan nomor 3. Yuk, silakan. Oke. Selanjutnya, kelompok 1 memegang materi tentang minuman keras. Kelompok 2 memegang materi terkait judi. Kelompok 3 memegang materi terkait pertengkaran. Oke, silakan lanjut ke dilihat ya dengan seksama. Nanti kalian setiap kelompok memberikan komentar hasil dari video yang Bapak tayangkan. Mari kita lihat. Tahukah kalian apa itu minuman keras dan judi? Minuman keras adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan. Etanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian atau buah atau sayuran. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Mari kita saksikan tayangan berikut tentang bahaya minuman keras dan judi. Tahukah Anda bahwa 58% tindakan kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan terjadi akibat pengaruh miras? Tahukah Anda jika beberapa negara maju sering terjadi kecelakaan akibat pengaruh miras? Bahkan data di WHO di tahun 1997 pernah mencatat bahwa di Amerika Serikat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian karena miras sebanyak 25.000 jiwa per tahunnya. Apakah kalian tahu apa itu miras?
Miras adalah bagian dari nabza, yaitu narkotika, alkohol, psikotropika, dan adiktif lainnya. Di mana nabza tersebut sering menimbulkan permasalahan maupun kesehatan. Hati-hati bagi pengguna miras, karena miras sangatlah berbahaya. Adapun efek yang akan ditimbulkan bagi orang yang mengkonsumsi miras ialah kecanduan, keracunan, sulitnya otot untuk berkoordinasi, serta mengalami tekanan darah dan kadar gula darah yang rendah. Yang terakhir, adanya efek jangka panjang, di mana efek jangka panjang sangatlah berbahaya bagi tubuh manusia, mengalami sirosis hati, kerusakan ginjal, bahkan kanker perut. Nah, dari penjelasan tadi, apakah kalian masih mau mengkonsumsi miras? Jika Anda masih ingin mengkonsumsi miras, maka Anda termasuk orang yang merugi. Jagalah diri Anda, sayangi diri Anda. Stop miras! Menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan. Bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi meracuni kehidupan. Judi meracuni keimanan. Pasti karena perjudian orang malas dibuai harapan. Pasti karena perjudian perdukunan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi murtad, apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang judi najis tiada berkah. Judi. Gimana anak-anak, sudah paham kan apa itu minuman keras dan judi? Ayat tentang larangan minuman keras dan judi. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Dan mereka bertanyakan kamu tentang arak dan judi. Katakanlah, kepada kedua-duanya ada banyak keburukan dan beberapa kemanfaatan. Namun keburukannya adalah lebih besar daripada kebaikannya. Surah Al-Baqarah ayat 219. Itulah mukjizat Al-Quran, kerana telah mengharamkan arak yang mempunyai banyak keburukan secara mutlak, walaupun mengakui bahawa arak juga mempunyai beberapa kebaikan. Ya, selesai. Dari sini ada yang kurang mengerti dari video yang Bapak tampilkan? Ada, Pak. Ya, Pak Jo, silakan. Pak, apakah oplosan itu termasuk minuman keras? Ya. Ada yang lain? Tidak. Ya, tidak.
Jadi oplosan itu termasuk minuman keras. Karena apa? Di situ mengandung bahaya bagi kesehatan. Yang pertama. Yang kedua, oplosan sendiri itu bisa memabukkan. Nah, karena dari itu sebelum biar kita lebih mendalam lagi, setiap kelompok mencari informasi terkait materi yang Bapak tugaskan di kelompok. Kelompok 1 terkait minuman keras, kelompok 2 terkait judi, kelompok 3 terkait pertengkaran. Jadi nanti saya beri waktu 3 menit untuk mencari informasi, kalian diskusikan. Setelah kalian diskusikan, nanti setiap 3 menit sekali perwakilan kelompok ke kelompok lainnya untuk berbagi informasi. Jadi nanti untuk putaran yang kedua, setiap kelompok harus ada materi 3 materi ini: minuman keras, judi, dan pertengkaran. Contoh ya, contoh. Kelompok 1 membahas minuman keras. Di situ setiap ada 5 anak membahas minuman keras. Setelah itu perwakilan dari kelompok 1 ke kelompok 2. Otomatis kelompok 2 ada minuman keras sama judi. Nah, yang kelompok 2 perwakilannya ke kelompok 3. Yang kelompok 3 ke kelompok 1. Begitu. Jadi berputar ya, gantian. 3 menit sekali langsung gantian. Jadi setelah kalian bertukar rolling, kalian kembali ke kelompoknya masing-masing dengan membawa hasil diskusi di kelompok lain. Semuanya mengerti? Mengerti, Pak. Oke. Silakan dimulai dari sekarang mencari sumber dan berdiskusi. Selesai ya waktunya. Ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semua sudah mendapatkan materi yang didapatkan dari kelompok lain. Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya di depan ada yaitu media kebenaran. Di setiap amplop ini ada isinya. Contoh di sini di amplop pertama ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, di setiap amplop ada macam-macam dan jenis-jenis dari setiap submateri ini: minuman keras, judi, dan pertengkaran. Di situ acak di dalam amplopnya. Nah, tugas kalian perwakilan kelompok maju untuk membenarkan, menaruh di amplop yang benar. Contohnya di amplop pertama minuman keras, di situ ada contohnya kayak bola, judi bola. Nah, otomatis di amplop pertama harus dipindah ke judi karena termasuk judi. Ya, baik. Perwakilan kelompok 1, 2, 3 silakan maju. Sekarang Bapak kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan drama
yang akan ditampilkan setiap kelompok. Perilaku menghindari bahaya minuman keras, judi dan pertengkaran. Nanti kelompok yang Bapak pilih akan maju ke depan untuk mempraktekkan drama, dan kelompok lain yang tidak terpilih bisa menganalisis dan berkomentar setelah kelompok yang terpilih maju. Baik. Untuk yang maju pertama, kelompok 3. Silakan maju. Ya, kita beri aplaus kepada kelompok 3. Ya, dari kelompok 1 dan 2 ada yang mau berkomentar? Jadi benar kata kelompok 1 yang mengatakan kita ketika menghindari perilaku minuman keras, judi dan pertengkaran, kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih enak, jauh dari bahaya. Benar, minuman keras, anak-anak, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semua hal itu pasti ada penyebabnya. Kenapa kok dilarang minuman keras? Minuman keras itu mengandung mudaratnya banyak, mengandung bahaya yang banyak bagi kesehatan ataupun kejiwaan. Jadi minuman keras di sini semua hal yang mengandung terkait bisa memabukkan, memberi bahaya kepada tubuh kita, itu termasuk minuman keras. Contoh, oplosan. Ketika ada anak yang minum oplosan, airnya mati. Nah, di situ siapa yang rugi? Ya kalian sendiri, karena sudah jelas-jelas Allah melarangnya. Kita harus menjauhinya. Setiap hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti sudah banyak mudaratnya dibanding kebaikannya, bahkan tidak ada kebaikannya. Judi pun juga, judi ada 3 aspek yang di dalam judi. Yang pertama, setiap hal atau setiap orang yang ada di situ ada pihak yang dirugikan atau yang diuntungkan, itu termasuk judi. Yang kedua, setiap ada pertaruhan itu juga disebut judi. Yang ketiga, ketika ada suatu hal yang itu dimana ditaruhkan dan dibuat pertaruhan dalam permainan, itu juga judi. Contohnya bermain kartu. Bermain kartu di sini kalau tidak memakai taruhan, uang dan lain-lainnya, itu tidak termasuk judi. Nah, kalau bermain kartu ada taruhannya, ada hal yang ditaruhkan kayak uang, barang dan lain-lain, itu termasuk judi. Judi tidak hanya bermain kartu, taruhan sepak bola, taruhan dadu, sabung ayam, itu terjadi banyak di masyarakat. Itu dilarang oleh Allah sesuai dengan isi kandungan yang terdapat di Quran surat Al-Maidah ayat 91, yang dimana isinya yaitu, hai orang-orang beriman, barang siapa yang minuman keras, judi, maka ia termasuk dalam perbuatan syaitan. Nah, otomatis kalian di sini tidak mau kan jadi teman syaitan? Tidak, pastinya. Karena apa? Setan banyak sekali cara untuk
umatnya Rasul, umat Nabi Muhammad ataupun orang yang beriman agar terpeleset ke lubang api neraka. Nah, sekarang pertengkaran ialah suatu perilaku yang dimana setiap orang ataupun orang bisa menimbulkan sebuah jenjang ataupun jarak. Nah, contoh dari pertengkaran bisa seperti kakak dan adik yang berantem. Di situ kakak dan adik nggak mau ngalah, sampai tukaran. Nah, itu termasuk pertengkaran. Itu dilarang oleh Allah. Jadi yang punya kakak ataupun adik jangan ditengkari, harus saling mengalah. Yang kedua, tidak hanya dengan kakak dan adik, bisa keluarga, bisa teman sebaya ataupun sahabat. Disinilah banyak hal terkadang kita tidak sadari bahwa itu termasuk pertengkaran. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, karena kita sudah paham akan larangan minuman keras, judi dan pertengkaran, kita harus menjauhinya. Sebisa mungkin kita tidak mendekati ketiga ini. Saya yakin anak-anak pasti bisa melakukannya, baik di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Ya, mungkin cukup sampai di sini ya pelajaran pada kali hari ini. Jadi orang yang baik atau orang yang beriman pasti dia akan menjauhi larangannya atau larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan perintahnya. Di sini Bapak ada tugas untuk kelompok 1 dan 2, 3 yang dikumpulkan minggu depan ya. Jadi tolong kelompok 1, 2, 3 perwakilan maju ke depan untuk mengambil tugasnya. Ya, mungkin itu aja materi pada hari ini. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bounce.